Berdiri sejak 8 tahun lalu, Kampung Koneng merupakan pelopor restoran di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, berkonsep alam yang family dengan menu masakan tradisional Nusantara. Tak heran jika restoran yang dibangun di atas tanah seluas 2.300 meter persegi ini banyak dikunjungi para pecinta kuliner setiap hari. Bermacam-macam fasilitas yang telah disediakan Kampung Koneng untuk memanjakan para pengunjungnya, mulai dari taman bermain untuk anak-anak, binatang peliharaan, live musik, serta pemandangan yang indah untuk berselfie ataupun foto-foto. Tak hanya itu, dengan saung yang terbuat dari bambu yang beratapkan alang-alang dan ijuk berbagai ukuran menjadikan ciri khas tersendiri, sehingga saat menikmati berbagai menu makanan dengan nyaman dan terasa adem layaknya di tengah pedesaan. Nama Kampung Koneng sendiri itu berasal dari konsepnya kampung terletak di Desa Bojongkoneng awalnya itu. Nah, dengan nama itu sendiri tentunya menyatu dengan konsep yang ada di dalam restoran ini sendiri. Konsepnya kampung banget gitu, jadi agak padat gitu antara saung dan saungnya. Dan kemudian kita tidak ada yang menggunakan atap, kita menggunakan alang-alang dan ijuk gitu. Itu udah mungkin kalau kita yang di pinggiran jalan lihat suka ada kayak gubuk-gubukan tuh biasanya cuma pakai alang-alang gitu atau pakai kirai. Nah, kalau kita pakai ijuk juga, jadi kekuatannya lebih kuat dan lebih adem begitu. Nah, terus kemudian yang membuat Kampung Koneng sampai saat ini eksis di bisnis kuliner udah hampir 8 tahun lebih, itu karena kita lebih eksis menjaga rasa, menjaga kebersihan, terus menjaga kualitas pelayanan begitu ya. Terus kemudian yang menjadi beda Kampung Koneng dengan yang lainnya adalah Kampung Koneng punya resep sendiri gitu, dan kita nggak masakan Sunda aja gitu, kita masakan tradisional Nusantara gitu. Nah, terus kemudian Kampung Koneng banyak banget aktivitas anak gitu, jadi ada pojok satwa nantinya gitu ya. Terus kemudian ada banyak kelinci dan edukasinya, ada beberapa jenis kelinci. Terus kemudian ada reptil, ada burung, terus kemudian ada ular gitu. Jadi itu aktivitas anak banyak sekali. Ada melukis segala macam, membuat tembikar, membuat batik. Itu yang membuat kita beda dari yang lain. Jadi Kampung Koneng green banget dan family banget untuk bisa dijadikan teman-teman, saudara-saudara ya, atau orang di luar untuk bisa makan ke tempat kami. Kita punya resep sendiri ya. Jadi memang karena kebetulan saya chefnya sendiri. Jadi kayak misalnya nasi liwet gitu. Nasi liwetnya kita nggak seperti nasi liwet Sunda seperti biasa. Jadi nasi liwetnya kita ada berbau rempahnya karena saya basically dari orang Sumatera. Jadi kan suka banget akan rempah gitu dan bagus banget untuk kesehatan ya gitu. Jadi nasi liwet kita sendiri itu resepnya saya sendiri. Kemudian ada rempahnya. Nah, terus kemudian kayak nasi kita tuh bentuknya kayak ngeriung gitu. Jadi satu piring itu bisa untuk berempat, harganya cuma 200 ribuan gitu. Itu namanya ngariung seafood, ada ngariung kremes gitu. Itu dalam satu wadah itu kayak tumpengan gitu, tapi macem-macem gitu. Itu yang membuat kita beda dan cita rasanya juga oke lah gitu. Kalau karena memang kita membuktikan sampai dengan 8 tahun ini kita tetap rame sampai saat ini gitu. Masih banyak yang menggemari sangat gitu. Kalau minuman sendiri kita juga banyak banget minuman tradisionalnya. Kita memang lebih kuat di minuman tradisional kayak secang rosella tuh yang udah hampir orang jarang nemuin ya gitu. Kalau di Cina itu rosella tuh malah dipakai teh gitu ya. Nah, aku mix lagi rosella sama secang, terus wedang, ada cendol begitu. Terus kemudian kita ada bir peletok segala macam itu. Kita minuman tradisional sangat baik lah pelayanan di sini. Terus kemudian kalau minuman yang lain kayak kopi segala pasti ada. Dan biji kopinya itu saya benar-benar dari green, kemudian saya roasting sendiri, kemudian baru kami jual di sini gitu. Kalau menu makanan sendiri itu kita Nusantara ya, kayak misalnya gado-gado nih. Gado-gado kan terkenalnya Betawi. Nah, kita ada tuh gado-gado, karedok juga ada. Terus kemudian ada rawon juga kita ada. Terus kemudian otak-otak juga kita ada, tahu gejrot juga kita ada yang lebih cemilan-cemilan ya gitu. Terus kemudian
sate tulang yang agak betul-betul spesial di Kampung Koneng gitu. Orang datang ke sini salah satunya untuk nyari itu juga gitu. Itu sama rawit lemon begitu. Jadi ada makanan daerah juga, ada makanan yang memang khusus dibuat dari Kampung Koneng sendiri gitu. Kalau untuk pojok satwa ya, memang kita masih belum terlalu banyak ya. Jadi baru ada ular, ada musang, ada kelinci, ada domba, mungkin ada sekitar 12 macam hewan jinak ya pastinya gitu. Itu kenapa ada di resto ini, karena memang Kampung Koneng family banget gitu. Kampung Koneng familiar sama anak-anak, yang dimana anak-anak nggak boring karena lumayan jauh kan ya, dari Jakarta ke sini takes time kurang lebih 40 menit gitu ya, belum kena macet segala macem gitu. Jadi pastikan kalau mereka datang ke Kampung Koneng mereka nyaman, anak-anaknya bisa happy gitu, bisa nggak cuma makan, jadi mereka bisa dapat yang lain dari aktivitas, kemudian dari pojok wisata, hewan-hewan juga banyak. Jadi banyak deh yang bisa main lah gitu anak-anak, dan mungkin satu keluarga juga bisa menikmati itu. Baik, kalau trekking ini sebetulnya salah satu yang dicari orang juga nih, trekking gitu. Jadi di sini karena dekat sekali dengan air terjun, pemandian air panas gitu ya. Terus kemudian ada Goa Garonggang. Jadi memang Bojongkoneng ini tempat yang sangat oke untuk didatangi. Nggak cuma makan, tapi wisatanya sangat oke. Ada Curug Bidadari, sekarang Cibim-bim banyak sekali gitu. Jadi ya bisa jadi dari Jakarta bisa main-main dulu gitu ya di air terjun, kemudian bisa kesini makan, nanti ada dipandu sama instruktur kita untuk trekking gitu. Itu keren banget sih. Jadi nggak cuma makan ya gitu. Tapi terus terang kita berdampak di pandemi hanya PSBB yang pertama gitu, kita tutup total gitu, karena terus terang saya sendiri sebagai owner saya takut gitu, takut banget. Siapa sih yang nggak takut pandemi ya, takut semua gitu kan. Terus kemudian PPKM kemarin kan sempat dibatasi tapi kita boleh buka gitu, kalau nggak salah 30 menit segala macam gitu. Terus kan kalau dari segi ekonomi mungkin karena kita restoran terbuka ya gitu, jadi orang malah senang datang ke tempat saya gitu. Jadi karena restorannya kan kebuka gitu, outdoor gitu, terus sirkulasinya juga, terus kita ngejaga banget tempat ini dari pertama dibersihin pakai sabun, terus disinfektan, tamu datang bersih lagi. Emang agak ekstra capek banget pada saat ngebersihinnya, memang ekstra pada saat pandemi itu sendiri gitu. Strateginya pada saat tutup tetap kita online, kita tetap buka tapi online. Tapi memang pada saat PSBB pertama itu down banget gitu. Terus waktu kita buka lagi itu rumput udah sepinggang gitu, karena kan kita pasti setting cost kan gitu, kita nggak mungkin beresin terus, pasti uang juga nggak ada masuk segala macam. Jadi benar-benar kita diemin gitu, terus kita sambil mikir mau apa kelanjutan ke depan gitu. Jadi memang waktu itu kita perkuat online. Saya lihat ya banyak yang datang ke sini justru banyaknya dari Jakarta. Jadi mungkin karena mengenal kita dari 8 tahun pertama kali di sini, kemudian udah berlanjut 8 tahun sampai saat ini masih berdiri gitu. Jadi banyak banget tamu kita yang datang lagi, dan kebanyakan platnya B. Hampir semua platnya B. F, Bogor segala macam itu 20%, tapi banyak kan dari Jakarta. Baik, penuh itu juga karena kita membatasi mas gitu, tetap kita masih dalam jarak kita atur, pembatasan orang kita atur gitu. Jadi begitu sudah setiap saungnya sudah full, kita close dulu, kemudian nanti kita buka 1 jam lagi begitu, seperti itu. Nah terus kemudian itu yang terjadi akhirnya waiting list gitu, karena emang kita jaga banget gitu ya. Nah ini juga di kita kenapa orang milih tempat kita gitu, karena dari saung ke saung itu private, jadi satu saung untuk satu keluarga gitu, saung untuk satu keluarga. Ada mungkin yang kapasitas besar 40, kapasitas 6, 8, 12, 15 sampai ke 20 sampai ke 30. Itu yang membuat kita beda. Jadi satu saung itu private gitu. Ada yang mungkin kita kasih pengertiannya kalau misalnya kita lagi penuh, terus kemudian satu saung yang isi 40, akhirnya mereka bisa sharing dengan yang lain. Itu pun kita minta persetujuan mereka kalau mereka mau gitu. Sebenarnya dari dulu sih gitu, cuma kesini tambah lagi, saya belajar, kita belajar lagi, menjaga lagi, lebih ketat lagi, lebih baik lagi gitu. Makanya sampai saat ini kita masih tetap eksis dan orang banyak sekali yang suka kesini. Even hari biasa pun sudah mulai banyak yang datang ke sini gitu. Jadi kalau di saung kita itu terbagi 2 antara lesehan dan tempat duduk biasa. Karena kenapa kita buat begitu? Karena ada orang tua yang nggak bisa di lesehan. Jadi ada 2 gitu ya.
Terus kemudian kalau nggak salah saungnya 15-20 lah saung kami gitu, dengan kapasitas yang beragam. Oke, jadi sebetulnya kalau Sabtu Minggu lebih family. Nah kalau hari biasa gitu ya, ternyata nih banyak banget company-company itu pengen agak presentasinya agak beda kali ya. Biasa di mungkin ruangan tertutup, restoran ya, ruangan tertutup hotel atau ruang tertutup mana. Ini akhir-akhir ini sering banget tempat kami dipakai untuk presentasi dan meeting kantor. Sering sekali gitu ya, mungkin mau suasana beda kali ya. Mungkin kalau di kantor kan sudah di gedung segala macam, dan mereka pilih tempat kita tuh untuk bisa spend time lah gitu, untuk meeting kantor atau untuk bisa ngumpul sama teman-teman kantor gitu. Kalau jelang akhir tahun promo kita masih pikirkan untuk jajaran buah kampung. Karena gini, banyak sekali kenapa kita buat itu gitu ya, kita udah rembukan sama tim gitu ya, bahwa banyak banget anak-anak kecil yang nggak tahu buah kampung yang masih enak dimakan gitu ya, kayak buah coklat, mereka nggak tahu, taunya cuma coklat buah gitu, mereka nggak tahu coklat itu kayak apa sih buahnya. Nah itu salah satu sumber hasil bumi dari Bojongkoneng ini sendiri. Nah kita memperkenalkan sedikit edukasi ke anak-anak tentang buah coklat itu dari mana sih asalnya gitu ya. Itu nanti di akhir tahun ini kita ada jajaran buah kampung begitu.